Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lailatul Istiqomah dengan nomor induk 201700033, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan untuk pemenuhan tugas ulumul hadis dengan materi hadis sebagai sumber hukum Islam dan fungsi dari hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam dari segi urutan tingkatan dasar Islam menjadi dasar hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hal ini dapat dimaklumi karena beberapa alasan sebagai berikut. 1. Fungsi sunnah atau hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Sunnah berfungsi sebagai penjelas atau tambahan terhadap Al-Quran. Tentunya pihak penjelas diberikan peringkat kedua setelah pihak yang dijelaskan. 2. Mayoritas sunnah relatif kebenarannya. Seluruh umat Islam juga telah berkonsensus bahwa Al-Quran seluruhnya diriwayatkan secara mutawatir, sedangkan sunnah diantaranya ada yang mutawatir yang memberikan faidah absolut kebenarannya, dan diantaranya bahkan yang mayoritas ahad memberikan faidah relatif kebenarannya bahwa ia dari Nabi meskipun secara umum dapat dikatakan absolut kebenarannya. Ada beberapa dalil yang menunjukkan atas kehujahan hadis dijadikan sebagai sumber hukum Islam, yaitu sebagai berikut. 1. Dalil Al-Quran. Banyak dalil Al-Quran yang memerintahkan ketaatan kepada Rasul dan mengikuti sunnahnya. Antara lain dalam surat An-Nisa ayat 59, yaitu Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. 2. Dalil hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah aku tinggalkan pada diri kamu sekalian dua perkara, sehingga kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepadanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Ketiga, dalil ijma' ulama. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat sepakat bahwa apa-apa yang berasal dari Rasulullah, baik perbuatan, perkataan, dan takrirnya, dijadikan sebagai landasan untuk menjalankan agama. Banyak peristiwa menunjukkan bahwa kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam antara lain, saat Umar berada di depan Hajar Aswad, ia berkata, "Saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu." 4. Dalil akal atau rasio. Maksud dari dalil ini adalah argumen yang disusun berdasarkan pendekatan akal untuk menjelaskan kedudukan hadis. Terus kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis sebagai bayan tafsil. Yang dimaksud dengan bayan tafsil di sini adalah bahwa hadis ini menjelaskan atau memerinci kemujmalan Al-Quran karena Al-Quran bersifat global, maka agar ia dapat berlaku sepanjang masa dan dalam keadaan bagaimanapun diperlakukan perincian, maka dari itu diperlukan adanya hadis. 2. Hadis sebagai bayan tahsis. Dalam hal ini, hadis bertindak sebagai penjelas tentang kekhususan ayat-ayat yang masih bersifat umum. Hadis sebagai bayan takyid adalah penjelasan terhadap Al-Quran dengan cara membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak dengan keadaan, sifat, dan syarat tertentu. Istilah mutlak maksudnya adalah hakikat dari suatu ayat yang hanya berorientasi pada zahirnya tanpa memiliki limitasi yang dapat membuat pagar hukum yang sistematis. 4. Hadis sebagai bayan takkid. Hadis berfungsi juga sebagai penguat hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Selain itu, sunnah dalam konteks ini melengkapi sebagian cabang-cabang hukum yang berasal dari Al-Quran. 5. Hadis sebagai bayan tasyri', yaitu penjelasan hadis Nabi yang mendefinisikan suatu ketetapan hukum secara independen yang tidak didapati dalam nas Al-Quran secara tekstual. Hubungan Al-Quran dengan Al-Sunnah.
Sunnah berfungsi sebagai penguat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. 2. Terkadang sunnah berfungsi sebagai penafsir atau pemerinci hal-hal yang disebut secara mujmal dalam Al-Quran, atau memberikan takyid atau memberikan tahsis dan ayat Al-Quran yang umum. Kesimpulan dari pembahasan yang saya bacakan tadi adalah kedudukan hadis dalam Islam yang utama adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Peran kedua adalah agar hadis menjadi pedoman ketika muncul persoalan-persoalan yang tidak secara spesifik terdapat dalam Al-Quran. Peran ketiga adalah menjaga agar ayat-ayat Al-Quran tidak secara sembarangan dilencengkan sehingga seolah ayat-ayat Al-Quran berkontradiksi. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.